Oke, dan sana orang awak dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, host yang insya Allah akan menjadi kondang dan fenomenal minimal di Kecamatan Payakumbuh Utara. Masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu. Sebelum kita kenalkan dan bincang-bincang, kita lihat dulu yang berikut ini. Oke, dan sana pemirsa Otaki barusan sudah kita lihat ada sesuatu, ada beberapa cuplikan, ada foto-foto seorang perempuan dengan komunitas dan juga dengan anak-anak disabilitas. Tapi sebelum itu kita kenalkan dulu bintang tamu kita, Melia Putri Ningsih. Iya. Hai Daboy. Hai Daboy. Sehat Daboy. Kayak orang baru kenal ya. Lama kenal. Melia Putri Ningsih, saya panggil Amel aja ya. Amel ini kebetulan teman saya waktu kami sama-sama menjadi anggota Panwascam tahun 2019. Ya kan? 2020 ya. Dua kali memang. 2020. 2020. Cuman di sini mau klarifikasi ya Bang ya. Nama Amel tuh sebenarnya email. Ya, cuman email. Orang banyak manggil Amel juga, email juga. Jadi terserah orang mau apa. Tapi tujuannya sama, tetap sama email ya? juga ujungnya. Ningsih, panggil Ningsih aja. Jangan Bang. Jangan. Itu jauh kali Bang. Email ya, oke kita panggil email. Nah, email dari foto-foto barusan kita sudah melihat ada kegiatan-kegiatan, banyak sekali kegiatan ya. Nah, email ini konon kan juga mantan guru SLB ya. Ini guru apa ini sebenarnya? Sebenarnya sih latar belakangnya kan pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Kenapa bisa terjun ke guru SLB? Awalnya tuh sebenarnya ceritanya panjang Bang. Nggak apa-apa. Ya udah. Udah habis durasi kita cut aja. Sebenarnya ceritanya tuh berawal dari kuliah dulu. Kuliah kan dulu istilahnya kalau nggak mungkin sesuatu proses itu kita dapatkan dengan gampang. Nggak, pasti ada jadi pas skripsi itu susahnya minta ampun. Kita ACC nomor 1 judul. Habis itu teman-teman yang lainnya udah sibuk lulus lah komprenya itu. Dan kita masih belum. Intinya ACC judul pertama. Komprenya kita paling terakhir. Udah tahu kayak mana perjuangannya, kenapa bisa paling terakhir. Teman-teman otomatis sudah pergi ninggalin kita satu-satu kan. Iya, biasa ya. Akhirnya bisa ditinggalin kayaknya. Pas Abang jujur kali deh. Biasa aja Bang. Santai Bang. Nggak usah cari masalah Bang. Oke, lanjut. Kan bicara kuliah ya. Iya. Akhirnya kita lulus. Tapi kita nomor 1 dapat kerjaan Bang. Di SLB yang tadi ditawari, bukan kita yang ingin masuk ke sana. Ditawari ya? Ditawari, mau nggak mengajar di sekolah. Waktu itu kan ibu tuh mamanya temen. Mau nggak ngajar di sekolah ibu? Kalau mau mainlah ke sekolah ibu, lihat dulu. Ya, lihat situasi ya. Kalau suka, masuklah besok Senin katanya kan. Oke, main ke sekolahnya. Padahal kita kompre paling terakhir nih. Taunya kita nomor 1 dapat kerja daripada teman-teman kan. Ya. Terus main ke sekolahnya, taunya kayaknya asik. Ya udah, nimbrung di sekolah itu, ikut main. Nah, ini kan dari segi jurusan basicnya kan bahasa Inggris. Ya kenapa bisa masuk ke sana? Ini ya awalnya kan karena apa ya? Awalnya dulu di situ ada SMA-nya juga kan Bang. Ada SMA. Jadi kita awalnya pas masuk pertama sekali itu megang SD, kelas 6 SD awal pertama sekali dulu kan. Terus ikutlah kegiatan-kegiatan kayak BIMTEK SLB-nya. Oh iya, ada pelatihannya ya? Iya, jadi waktu itu alhamdulillah jadi peserta terbaik di Payakumbuh. Ya, alhamdulillah. Tapi basic kita beda nih, kita pendidikan bahasa Inggris, bukan basicnya pendidikan luar biasa, bukan itu. Akhirnya pas tahun ajaran baru dikasih tantangan sama kepala sekolah, dibilang kayak gini,
kita nih kekurangan guru SMA nih, siapa yang bakal jadi guru SMA? Padahal guru-guru senior nih banyak nih. Iya. Terus ya udah, Mel dikasih tantangan. Mel megang SMA ya? Hah? Mel, Bu? Iya, ngajar anak tunarungu, dia bilang kayak gitu. Anak tunarungu ya? Iya, berkebutuhan khusus waktu itu kan tunarungu. Hah, Mel nggak ada basic di sana, Bu. Terus ada ibu satu lagi yang sering support kan. Gak apa-apa, ambil aja Mel. Uni yakin Mel bisa, dia bilang kayak gitu. Nanti honornya digedein ya. Ketawanya. Oke, lanjut. Terus dibilang sama ibu tuh, kamu pasti bisa. Ya udah, ambil. Padahal di sana kita cuman nggak bisa bahasa isyarat sama sekali loh, Bang. Nggak bisa ya? Iya, basicnya kita bukan. Iya, kita bukan guru SLB basicnya ya. Akhirnya ya udah bareng belajar anak itu sekalian ngikutin semua mapelnya kita yang megang, mata pelajarannya. Mata pelajaran. Semuanya mau belajar IPA, IPS semuanya. Bahasa Inggris pun. Terus akhirnya ada simpang siur gimana gitu kan, lama-lama di sini nanti mau jadi apa sih? Soalnya ini bukan basic kamu di sini gitu. Akhirnya keluar info bahwa jurusan bahasa Inggris di sana linear. Awalnya kan di linear maksudnya itu apa maksudnya itu? Cocok lah untuk di SLB pendidikan bahasa Inggris gitu kan. Awalnya kan kita takutnya nanti lama-lama di sini nanti kita nggak diangkat atau gimana, takutnya kan kayak gitu. Ada paranoid juga ya. Atau mau ditambah kuliah lagi nih, nambah kuliah sekian pula biaya. Iya. Nggak mungkin kan? Akhirnya ya udah keluar itu ya udah, alhamdulillah senang. Kalau susahnya ngajar anak tunarungu itu. Oh, saya belum nanya susah ya. Oke, kita tanya ya. Susahnya apa Imel mengajar anak tunarungu? Aduh, saya diajarin. Kalau susahnya Bang ngajar anak tunarungu, kalau itu pernah ditemukan waktu ngajarin pelajaran IPA. IPA ya? Tentang reproduksi. Oke, ini menarik ya. Ini harus hati-hati ini ya ngajarinnya ya. Itu reproduksi. Jadi waktu itu bilang sama guru senior, Bu, Mbak nggak bisa ngajar reproduksi dong Bu. Gimana cara Mbak mau ngajar Bu? Soalnya bahasanya keras kan Bang. Maksudnya secara kita belum hafal bahasa isyaratnya sepenuhnya. Jadi banyak kan bahasanya. Terus ya udah biar ibu yang ngajar, kamu pegang anak ibu. Dia bilang ganti kelas. Ibu tuh yang ngajar. Terus ibu bilang tuh maaf, dia bilang kan Mel nggak bisa ngajar pelajaran ini. Dia bilang kan kenapa? Karena dia belum nikah. Iya ya. Jadi dia belum paham. Belum paham ya, belum pengalaman ya. Nggak mungkin kita ngasih teori sementara kita belum mempraktekkannya ya. Iya. Oke. Dia bilang kayak gitu sama ibu ke murid-murid. Ya Allah. Oke, Mel, ini kan bukan basic Mel sebenarnya. Tapi apa sih menariknya? Apa sih yang membuat Mel tertarik terjun ke dunia seperti itu? Tertariknya Bang, kayaknya ini kembali ke nawaitu kita. Nawaitu. Ke nawaitu kita lagi kan. Mungkin kalau diibaratkan kalau guru honorer lah, gajinya berapa sih? Iya. Nah, cuman kita kembali ke basic kita jadi guru SLB, seenggaknya kita dapat ke akhirat nanti. Itu aja, menangnya ke situ aja. Ilmu juga, ya udah ikhlas aja. Nanti rezeki itu ada aja kalau kita ikhlas ngajarin anak-anak itu. Dan alhamdulillah lah gitu. Banyak kegiatan. Pas kalau SLB itu banyak kegiatan. Jadi pas masuk, kakak-kakak tuh hamil bareng semuanya. Kakak-kakak guru? Iya, kakak-kakak yang senior. Hamilnya bareng semuanya. Otomatis semua kegiatan yang ngambil. Kegiatan di Padang otomatis karena kita gadis yang pergi, yang berangkat. Iya, masih bebas ya, masih. Oh, BIMTEK di hotel ini di Padang kegiatannya udah kita berangkat. Oh, kegiatan bawa anak ini lomba, kita yang berangkat. Terus kakak ini yang dampingi, kemudian kakak nggak bisa ikut, kamu aja lah yang pergi. Terus nanti kalau menang gimana Kak? Nggak apa-apa, bawa aja lah anak tuh, dibilang kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, kita yang bawa, kita yang pergi, menangnya di sana. Sekali BIMTEK sekian, pasti abang paham lah kan. Enggak, kurang paham. Saya mah kalau BIMTEK bukan mencari itu, saya mencari ilmunya. Iya, mencari ilmu mungkin iya juga. Tapi dibalik ini kalau kita honorer gimana Bang? Pasti ya, sangat mengharapkan sekali ya. Pasti. Oke, email ini kan sudah keluar ya dari SLB ya, menjadi guru nggak honorer lagi. Sudah 5 tahun, kemudian penting setir. Ini nggak nyesal gitu, padahal kan sudah lama sekali.
Dibilang nyesel sih, sebenarnya nggak nyesel sih bang. Cuman yang bikin sedih itu ketemu sama anak-anak tuh. Pas ketemu kan, males lihat Bu Mel, dibilang kayak Berarti gitu. mereka ini baper ya? Kenapa? Kecewa, bilang kayak gitu. Keluar, nak ngomong-ngomong. Emang Mel nggak keluar nggak ngomong. Oh, diam-diam aja keluar Emang ya? diam. Preppernya baik bang, mainnya bagus, gerilya bagus. Selesai kan tugas di sekolah, ya udah masalah sama anak tuh nggak ada apa-apa, ya udah. Tahu-taunya besok gurunya hilang. Gurunya ngilang ya? Pasti mereka sangat kecewa sekali ya? Kecewa. Ini kenapa? Saya lihat di foto-foto, juga lihat dari juga dengar. Ini sangat dekat sekali dengan murid-muridnya. Ini kenapa ini? Apa sih? Kenapa cara mendekatkan ini kayak gimana ini? Kalau cara mendekatkan, kalau Mai pribadi kayak gini aja bang. Apa ya? Mungkin karena nggak punya adik. Nggak punya adik ya? Jadi kayak ini spontanitas saja kayaknya. Jadi ya? kayak udah membaur kayak itu adik saya aja kayak gitu. Nah di foto-foto itu kan juga ada masak-masak itu. Nah ini memang diajarin, memang ada di mata pelajarannya untuk mengajarin anak-anak ini memasak. Emang ya, kalau anak SLB ini kan nantinya dia harus mempunyai skill sendiri keluar. Skill sendiri. Jadi di sana kita ngajarin sebenarnya saling berkesinambungan sih bang sama pelajarannya. Misalnya contoh pelajaran IPA-nya tentang karbohidrat. Karbohidrat itu apa aja? Terus kita bilang ada jagung, ada kentang, ada ini itu. Nanti dari jagung kentang nanti kita olah, jadi bisa dijadiin sama mereka olahan makanan atau apa gitu ya, nanti keterkaitan ya. Nanti kan suatu saat kalau dia lepas dari sekolah, dia juga bisa maintain otaknya mau, oh ini ya bisa dijadiin apa ntar ya, jadi duit gitu. Tapi saya tertarik gitu, IPA sama memasak tuh memang ada hubungannya, apalagi yang reproduksi kan. Reproduksi nggak ada. Pintar masak ya susah nanti reproduksinya. Oke, kita kembali ya. Harus ada ya keterkaitannya ya. Nah ini sudah yang ada nggak yang mereka ini yang datang ke rumahnya? Datang bang. Datang. Lebaran mereka datang, walaupun kadang mereka tuh bukan muridnya sendiri. Kadang dari SLB mana mereka tuh kan anak-anak itu kan kompak. Dia punya komunitas. Punya komunitas juga ya. Nanti diajak, ayolah pergi Lebaran ke rumah Bu Mel itu. Nanti dia ke rumah ibu ini nanti mampir ke rumah Mama gitu kan. Nanti ada yang curang, datangnya berdua. Kalau datang rame-rame itu nggak dapat THR. datang berdua aja mereka, datang siang-siang. Baru selesai sholat Id kita kan, istilahnya kalau hari jam-jam habis itu kan sholat itu kan kita lagi ke rumah sanak saudara dulu berkunjung. Ini dia udah nomor 1 datang ke rumah. Aduh, pintar juga mereka ya. Oke, ini pintar mereka melihat kondisi ini dan situasi. Oke, Imel, ini kan sudah 5 tahun. Masyarakat banyak yang kurang paham nih, termasuk saya juga. Di sana itu di SLB itu selain dari tunarungu apa aja sih kategori-kategori disabilitas itu, Mel? Kalau di SLB itu banyak bang, ada tunanetranya. Tunanetra berarti maaf ya kata buta ya, maaf kata. Terus ada autisnya. Autism ya. Itu ada tunadaksa. Tunadaksa. Kalau tunadaksa tuh kayak apa ya? Yang cacat gitu bang. Oh gitu, kekurangan fisik ya. Oke. Cacat fisik gitu kan. Terus ada yang lambat belajar. Lambat belajar ini kayak gimana? Ada tuna sindrom gitu juga ada ya. Udah 1 tahun nggak ngajar jadi. Nggak sindrom gitu. Grahita juga. Kalau tuna grahita. grahita itu kayak contoh apa ya? Kayak IQ-nya rendah. Kayak gitu. Pasti abang paham kayak. Kita di sekolah mah. Di SD kita kadang nggak ada yang 3 kali nggak naik kelas. Iya. Masuk daya tangkapnya kurang kayaknya masuk ya. kategori ke situ nantinya. Nah ini Mel masih ada keinginan nggak ke depannya untuk bergabung? Kalau untuk bergabung mungkin ada, tapi Mel sekarang lebih kalau Mel kalau Mel pribadi punya cita-cita sendiri sih bang. Iya. Tapi belum mudah-mudahan nanti ada kesempatan. Kalau Mel cita-cita Mel tuh pengen bikin sekolah sendiri. SLB sendiri? Iya. Tapi alhamdulillah udah ada sih yang bantu prepare. Mungkin bantu prepare ngasih ilmu. Kalau mau bikin sekolah ini prosedurnya ini lakuin. Udah ada semuanya gitu. Tim punya keinginan bikin sekolah sendiri. Iya.
punya keinginan nggak buat nikah secepatnya? Tapi jangan dijawab dulu, kita break sejenak. Oke, pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya dan masih dengan bintang tamu yang sama, Imel Melia Putri Ningsih, yang alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya untuk bincang-bincang dan diskusi. Imel, ini pertanyaan yang di segmen 1 tadi belum sempat dijawab ya. Imel itu pertama sekali keinginan terbesarnya ingin mendirikan SLB ya. SLB sendiri ya. Cita-cita sih Bang. Menjadi kepala sekolah di sana ya. Kalau untuk menjadi kepala sekolah sih gimana ya Bang? Pendiri yayasan lah ya. Kayak kalau pendiri yayasan enggak juga sih Bang. Kita kan ngajak orang buat, kita cari yayasan juga kan Bang untuk mendirikan segala sesuatu tuh. Oke, nah pertanyaan yang kedua tadi ya. Kenapa ini belum menikah juga? Ini ada apa ini? Padahal kan sudah matang ya. Ya, bingung. Berat sih Bang. Berat kan ngejawab ya. Berat buat dijawab. Gimana ya Bang? Mungkin jodohnya aja yang belum ketemu. Aduh, jawaban klasik lagi itu. Yang kemarin itu gimana ceritanya? Udah kalah. Mampus ya. Jadi pemirsa, Imel ini kebetulan teman saya, kami sama-sama anggota Panwascam tahun 2020. Jadi tentu saya tahu betul siapa Imel. Tapi menariknya Imel ini pernah waktu itu kita ada acara BIMTEK atau TOT di Hotel Bukit Tinggi, dan Imel ini ternyata mendapatkan penghargaan memberi presentasi terbaik ya. Ini public speakingnya bagus ya. Mungkin karena basicnya guru aja. Basicnya guru ya, gimana beliau ini pintar sekali membawakan kata-kata. Begini dong, begini caranya, waduh. Dan waktu itu abang jadi peserta, jadi ke bawah kayak belajar ya. Ini guru ini ya, padahal kita bukan tentang guru waktu itu, pilkada ya. Bagaimana Imel waktu itu memberikan pengarahan kepada pengawas TPS ya. Begini dong caranya, begitu. Waduh, keren sekali mendapatkan penghargaan terbaik. Sementara saya cuma favorit, klise, daripada nggak dapat penghargaan kayaknya. Iya, dia kan beda-beda profesi. Beda-beda profesi ya. Kalau abang kan lebih fokus ke menghibur orang. Menghibur ya, aduh. Kalau Mel kan fokus ke ngedukasi orang. Edukasi ya. Oke, Imel. Ini Imel juga tergabung dalam sebuah komunitas KSB ya, kalau tidak salah. Iya, kelompok siaga bencana. Kelompok siaga bencana ya. Kenapa ini tertarik sekali untuk gabung? Imel kan perempuan itu. KSB kebanyakan rata-rata laki-laki ya. Iya. Ini apa sih yang membuat Imel tertarik gabung di sana? Iya, kembali ke basic ya Bang ya, karena Mel guru SLB dan membawa anak disabilitas. Jadi karena kelompok siaga bencana ini, karena besar kemungkinan kita juga harus membantu mereka nantinya. Karena prioritas kebencanaan itu kan yang pertama orang tua yang rentan, yang kedua disabilitas, yang ketiga anak-anak. Orang-orang yang kayak gitu kan oke lah, kita kesampingkan dulu orang tua yang ini. Orang tuanya. Yang ini yang disabilitas dulu. Seandainya kayak kebakaran atau apa, mereka nggak tahu, kayak contoh kalau anak itu bisu, nggak bisa mendengar, pas kebakaran orang udah heboh, dia nggak tahu sama sekali kan. Pas ada gempa ya, atau ada perang ya. Kalau ada gempa dia bisa bisa ngerasain kan. Kalau misalnya kayak kebakaran atau gimana, kan bisa dirasain panasnya. Contohnya di kompleks sekian, dia di sini, dia nggak tahu kan. Orang udah heboh keluar semuanya. Atau perang dunia ya. Jadi kan anak-anak kayak gitu tuh perlu kita edukasi. Dan edukasinya di mana? Jadi kelompok siaga bencana itu. Kelompok siaga bencana ya, di komunitas-komunitas itu ya. Sampai sekarang sudah ada yang anak-anak ini diedukasi, dikasih pelatihan. Cuman itu cita-cita Mem belum sampai Bang, cuma udah ngasih ide ke teman-teman sih. Mem maunya kayak gini kata Mem Bang, karena Mem megang anak-anak kayak gitu, otomatis Mem memprioritaskan mereka. Terus mereka bilang udah dimasukin dalam program, udah dimasukin dalam program, kita nggak tahu. Tapi itu sudah dieksekusi atau belum ya? Kita berharap atau ya. Belum, kita nggak tahu. Tapi kita lihat aja nanti gimana ke depannya gitu. Oke, mudah-mudahan ada ya, supaya nanti anak-anak ini ketika ada apa-apa, ada bencana, mereka tentu dengan sigap bisa menyelamatkan diri ya. Dan satu lagi kan kita berharap juga sama pemerintah kota kita untuk ada
tempat-tempat yang bisa untuk yang ramah disabilitas semuanya kalau bisa gitu, semuanya. Intinya nggak cuma satu spot. Contohnya mungkin di spot Sungai Pinago, mungkin di situ udah ada. Pengennya sih setiap kecamatan ada lah ya. Iya, kalau bisa di setiap tempat tuh ada. Ada ya. Jadi anak-anak tuh juga merasakan. Istilahnya kita bisa merasakan kayak spot-spot tempat olahraga tuh, seenggaknya mereka juga merasakan spot-spot itu karena ada akses untuk mereka juga gitu. Nah ini Mel kan sudah lama juga gabung di kelompok siaga bencana. Ini kemauan sendiri atau gimana ini Mel? Ada disuruh atau euforia aja? Latah daripada nggak ada kegiatan? Kayaknya enggak sih Bang. Soalnya mungkin anak-anak itu pembawa rezeki buat Mel pribadi. Oke. Contohnya kegiatan Jambore penanggulangan resiko bencana waktu itu di Mentawai. Oh ikut ke Mentawai? Jadi Mel diundang mewakili anak-anak tersebut. Mewakili dari anak-anak? Mewakili dari gurunya. Kan secara nggak langsung kan membawa berkah buat Mel. Secara nggak langsung kan, tanpa kita sadari. Ya udah Mel ditelepon sama salah satu penitianya lah ya, orang di BPBD Kota Payakumbuh ini kan. Di mana Mel? Di sana itu. Bisa nggak ikut acara itu? Ya udah kita mau, dan kebetulan kita nggak ada apa ya Bang? Istilahnya nggak ada larang-larang sama orang tua, maksudnya pergi Mentawai ya, pasti udah kebayang Mentawai seperti apa. Ya udah kalau sama orang tua mah sama mama ya udah, kalau mau pergi silakan, karena dia nggak masalah kalau kita lihat negeri orang itu sama dia lah, bagus sekali gitu. Oke, sekalian kita jalan-jalan juga mendapatkan ilmu ya. Sekalian jalan-jalan. Gratis juga kan? Gratis juga. Ada yang nanggung ya. Emang iya kan Bang? Oke, ini menarik sekali ya. Banyak sekali ilmu yang didapatkan kalau kita memang sudah keluar dari daerah kita ya. Pengalaman segala macam. Ini Mel, ini kan Mel perempuan ini, maaf kata. Ini nggak risih sih gabung di kelompok siaga bencana ini, kan kebanyakan personilnya atau anggotanya laki-laki semua ini. Apakah mereka ini nggak nakal-nakal gitu? Dan alhamdulillah Bang, mungkin karena tujuannya kita sama semuanya, jadi nggak ada yang mata-mata keranjang gitu. Nggak ada ya? Nggak ada, karena fokus basicnya sama. Sampai sekarang pun masih kayak gitu orang-orang tuh kan. Di mana Bu? Di sini. Ya udah kita ke sana. Ya udah. Nah kemarin juga waktu COVID-19 lagi marak-marak, Mel juga ikutan ya? Piket apa istilahnya waktu itu? Iya piket. Menjaga posko ya? Ikut juga kan? Ikut andil juga. Itu apa sih yang melakukan di sana? Mengedukasi juga kepada masyarakat atau razia masker? Oh enggak, kalau razia masker sih enggak. Kita hanya standby di posko. Nanti misalnya ada tamu yang datang dari luar kota gitu atau ya? apa, nanti kan nanti dia melapor ke kita data, sebelum ya? dia masuk ke wilayahnya gitu, ke kecamatannya masing-masing. Nah, Mel kan mantan guru disabilitas, mantan guru ini. Ada nggak anak-anak ini yang kena COVID, Mel? Sepengetahuan Mel? Oh, kalau kemarin nggak ada Bang, sejauh ini belum ada. Belum ada ya? Cuma anak tuh takut juga keluar. Oh, takut juga keluar ya? Biasa kan hobi mereka tuh nongkrong. Oh, nongkrong ya? Hobinya nongkrong. Ngafe? Bisa, kalau misalnya Abang mau nongkrong sama mereka bisa mengundang semuanya kan, nongkrong semuanya. Oh gitu ya? Berarti mereka ini juga keren-keren ya, nggak berdiam diri di rumah ya? Enggak. Hobinya nongkrong. Menarik juga nih pemikiran saya sebelumnya gini Mel, kebanyakan mereka kalau udah pulang sekolah ya di rumah saja, ternyata enggak ya? Enggak. Tapi anak-anak yang basic tunarungu ini, dia itu Bang suka kerja keras juga. Kalau anak mama sih ada juga anak mama, tapi yang mata duitan ada juga mata duitan, malah kerja aja terus. Gitu. Sedangkan muridnya juga ada kayak gitu. Kemarin waktu itu pas ngajar, Bu udah jam 12 katanya. Saya mau pulang mau kerja, dibilang kayak gitu kan. Kebawa-bawa jadi bahasanya, mau pulang mau kerja katanya kan. Terus dibilang ya udah kerja nih di Baso loh Bang. Oh di Baso ya, jauh ya? Ada cuci mobil di Baso yang bus truk, Bang. Nah, kerja di sana. Itu tetap kita edukasi juga loh Bang. Kamu tahu satu mobil berapa? Sekian dikali sekian. Jangan mau gaji kamu dipotong. Babas segala macam. Iya Bu, ya Bu.
Oh gitu ya. Harus dikasih karena kadang orang ini semena-mena juga kan, Bang. Ada juga ya Pasti. umumnya ya. Umumnya tapi pasti nggak semua gitu. lah ya. Jadi ada juga. tetap kita ajarin juga satu mobil berapa? Sekian dikali sekian ya. Nanti kalau dibayarnya sekian jangan mau. Ya Bu ya, tabung duit kamu selalu ya. Ya Bu. Akhirnya kemarin kan udah nggak jadi guru, ketemu lagi. Bu, alhamdulillah saya sudah beli motor. Sudah beli motor. Udah Waduh. beli motor, tabung. Tapi yang saya tahu memang anak-anak ini suka pamer ya. Nah, alhamdulillah Bu, udah tabung. Terus sekarang pesan lagi ke dia, tapi kamu tetap ya nabung tetap. Nanti kalau kamu mau nikah nanti duit dari mana? Bilang kayak gitu kan? Atau kamu pacaran duit di mana? Bawa anak orang nanti nggak makan, nggak mungkin bilang kayak gitu. Ya Bu, simpan tetap simpan. Oke, email. Kita kembali waktu email. Saya sangat tertarik sekali ini email yang dulunya basic bahasa Inggris tapi ternyata bisa mengajar di SLB. Ini yang tantangan terbesarnya apa sih sebenarnya? Susahnya mengajarin mereka ini apa? Kalau tantangan sih Bang, takutnya nggak sampai ilmu ke dia itu aja. Takutnya nggak sampai ilmu. Atau ada nggak mereka yang waktu kita ajarin waktu proses belajar mengajar ini yang pergi sesuka hati? Itu ada Bang. Yang datang sesuka hati. Kita kan nggak bisa terlalu oportunis, nggak bisa terlalu perfect kepada mereka. Kan ada juga humanisme, kita kasihan. Ada. Cuma memang tegas orangnya. Kalau ya, memang kelihatan tegas ini. Kalau friendly, kalau ketika belajar ya belajar. Jadi pas waktu itu, pas laki mau keluar, maka berantem sama murid. Cuman nggak mau bilang sama guru-guru yang itu karena kedisiplinan tadi juga. Dia datang seenaknya dia kan, terus kita marah. Terus dia nggak mau minta maaf. Marahnya pakai bahasa isyarat berarti? Iya, pakai bahasa isyarat kan. Tapi mata tetap dipelototin ya? Mata tetap. Terus akhirnya gara-gara apa ya? Kamu mau belajar sendiri atau saya yang keluar, bilang kayak gitu. Kamu mau duduk di sini atau saya yang keluar, bilang kayak gitu. Terus dibilang sama temannya minta maaf. Sampai nangis waktu itu terakhir sama di mereka. Terus dia bilang kan, saya juga capek duduk di sini, bilang kayak gitu kan. Terus apalah terakhir tuh nggak inget. Akhirnya anak tuh minta maaf. Dan setelah itu Mel keluar lagi. Makanya dia bilang kecewa sama Bu Mel, nggak ada katanya. Belajar sama ini katanya capek. Kenapa? Mencatat aja terus katanya. Oke, menarik, paham saya email. Nah gini, yang laki-laki ini kan banyak juga ya. Itu ada nggak yang baper kepada guru-gurunya? Nah saya sering dengar ini Mel, serius. Kalau baper, apalagi guru-gurunya cantik, ini itu segala macam, ada yang merasakan bahwa guru inilah milik mereka. Kalau baper, kayaknya mungkin ada tapi nggak tahu. Mungkin ada tapi nggak tahu ya. Mungkin ada tapi kita nggak tahu. Nah ini kan ada yang email bawa ke pelatihan kemana, dibawa ikut pelatihan ya. Murid ini. Kalau lomba-lomba gitu ya. Kalau lomba-lomba, iya ada. Memang ada lombanya ya? Ada. Antar sekolah atau gimana ini lombanya? Lombanya kan emang awalnya kan antar sekolah. Antar sekolah. Nanti langsung ke provinsi. Ini contoh-contoh lomba yang diperlombakan untuk mereka ini apa? Banyak Bang. Literasi juga ada. Literasi ada ya? Cuma melambat ketemu sama abang aja. Kalau kita bisa ketemu cepat, mungkin meminta tolong sama abang ngajarin anak literasi. Oh jangan saya. Saya kan susah nanti. Saya nggak punya basic bahasa isyarat kan. Bukan. Kadang kan yang untuk literasi itu bukan untuk anak tunarungu, anak yang lainnya lagi. Oh ya, anak yang lain yang bisa untuk bercerita gitu. Oh gitu ya. Soalnya di sana nggak semua anak ini tunarungu ya. Karena kan kemarin juga bawa anak literasi. Jadi kita bikin itu skenario sendiri. Oh skenario sendiri. Bikin skenario sendiri. Ya udah kita roasting guru-guru di. Oh di roasting juga ya? Guru-guru di sekolah itu yang kita bikin skenarionya kan. Cuman ya sama tau lah kalau anak-anak yang apa tuh susah ngafalnya Bang. Ya. Susah ngafal. Kita aja susah ngafalnya, apalagi anak-anak itu ya. Padahal itu udah dibikin seminim mungkin skenario, istilahnya. Segampang mungkin lah ya. Kehidupan dia di kelas itu yang kita bikin cerita. Jadi gampang, tapi tetap juga susah sampai dia ngafal. Tapi itu kan sebuah tantangan juga ya. Tantangan. Nah sampai sekarang Imel masih menjaga hubungan baik dengan anak-anak tersebut ya? Alhamdulillah. Dengan guru-gurunya masih kan? Masih, alhamdulillah. Masih berharap guru-guru tersebut, pihak sekolah Imel balik lagi. Soalnya saya lihat Imel ini sangat antusias sekali, totalitas sekali dalam satu profesi ya. Emang iya, emang harus. Emang harus kayak gitu ya.
kan istilah ibaratnya kayak kemarin kan kita udah disumpah kan Bang. Iya, di bawah kitab suci ya di Mau Panwascam. tidak mau ya harus dikerjakan. 24 jam kita di sana ya. Ya tapi terima kasihlah, gara-gara itu kami menjadi kuat. Ya tunggu, ini lagi asik sama perempuan cantik, ini biasalah, gangguin aja. Ya tapi kita break sejenak. Oke, pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya dan masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama, yang alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya, Melia Putri Ningsih alias Email, yang kebetulan teman saya juga. Tapi sebelum kita lanjutkan bincang-bincang, jangan lupa follow akun Instagram Denai TV, subscribe akun YouTube Denai TV, dan mari kita berteman di Facebook Denai Channel. Juga kalau pemirsa ingin memfollow akun Email, silahkan. Kalau ingin PDKT karena yang bersangkutan belum sampai sekarang mendapatkan jodohnya, Jangan kayak gitu nge-expose ya Bang. Saya sangat bahagia sekali di atas penderitaan teman-teman. Selalu begitu. Selalu ya. Kenapa ini? Oke, Email. Kita lanjut bicara KSB dulu lah ya. Boleh Bang. Ini punya planning nggak, Email, mau KSB itu seperti apa? Email kan salah satu anggotanya di sana ya. Apakah hanya seperti ini saja, atau punya keinginan tersendiri nggak? Kalau mungkin karena di KSB itu banyak ya Bang. Jadi kepala aja yang sama, apa sih Kepala aja beda kan. sih beda-beda. Cuman kalau saya pribadi nggak banyak-banyak sih. Emang satu aja. Bagaimana caranya kita merangkul anak-anak disabilitas ke sana gitu aja. Oh, niatnya hanya satu ya, bagaimana cara merangkul dan memberikan edukasi ya. Karena anak tersebut. Dan mungkin saja suatu saat nanti ada dari anak-anak disabilitas ini yang ternyata juga mampu memberikan edukasi kepada kelompok mereka ya. Kan itu iya. ya. Dan satu lagi kan kayak ada kebencanaan tuh kayak di Payakumbuh kan kayak lebih sering ke angin-angin kencang, ya. gitu kan kayak mana tuh nanti mereka juga mau ada uluran tangan dari mereka juga ikut bantu gitu kan. Di sana ada niat sosialnya tumbuh. Nah, untuk ikut, kita bicara sosial gitu. ini. Email juga waktu kemarin-kemarin tahun 2020 ya, pernah aktif juga ya membantu masyarakat yang terdampak COVID ya, memberikan bantuan-bantuan ya. Itu kan sama Abang joinnya. Ya saya sebenarnya mau pamer itu. Tapi waktu itu kita saling berbagi untuk anak-anak yatim. Dan alhamdulillah ya, kan Bang, masjid. tembus berapa Bang? Ada sekitar 4 juta lebih lah. Iya, sekitar segitu. Sekitar itu ya, waktu itu kan kita padahal waktunya mepet juga waktunya kan. Mepet, ya. Untuk lebaran kita iya, untuk lebaran. Padahal kita juga susah ya. Tapi kan karena kita niat nawaitunya tadi, dan alhamdulillah ya. Kan segala urusan kita lancar kan Bang. Lancar. Dan itu tidak ada hubungannya dengan tahun 2024. Jauh sekali. Waktu itu kan ceritanya kita dinonaktifkan sementara menjadi anggota Panwascam ya karena COVID ya. Lalu kita bikin sesuatu daripada nggak ada kerjaan. Mending berbagi ya. Buka lah kayak iklan. Tapi mungkin gara-gara itu kita kembali lagi diaktifkan ya. Iya. Tapi benar Mel, waktu kita dinonaktifkan itu saya sedikit, tapi bukan sedikit, banyak sedihnya. Atau masih ingat kita Zoom? Atau gantian yang bertanya ya? Iya, boleh kita ini acara bebas aja. Sedih kenapa Bang? Sedih karena memang waktu itu istri sangat berharap sekali dari kegiatan saya, dari kerja saya Panwascam, ternyata dinonaktifkan sementara karena COVID. Ya saya yang kebayangkan bagaimana nih hidup ke depan anak istri saya kan, sementara job lain, kerjaan lain sudah kita singkirkan sementara untuk totalitas kita di Panwascam. Oke, kita kembali. Ini udah acara apa ini ya, kok curhat-curhat segala ya. Udah keluar jalur zonanya. Oke, nggak apa-apa, saya host di sini, saya yang paling berani. Di Rut aja minta ampun melihat kelakuan saya. Oke, Email, kita kembali ke tentang di KSB sudah disabilitas ini. Saya pernah dengar ini, anak-anak disabilitas ini rentan sekali bulian ini, Mel. Bulian? Dibully oleh orang-orang yang ya normal pada umumnya.
Itu pada umumnya emang sering kayak Emang gitu, di Bang. sekolah mereka tidak diajarkan bagaimana cara membalas bully atau menyingkir dari bulian? Tidak, mereka tuh nggak ada dia kita ajarkan untuk membalas, enggak. Enggak. Cuman lebih baik menghindar. Menghindar ya? Ya, cuman di sini kembali lagi ke pribadi kita masing-masing. Mereka itu nggak normal. Kita yang normal, kenapa mau ngebully? Berarti kita lebih nggak normal dari mereka ya? Jadi kebalikannya kayak mana? Iya. Kembali lagi ke pribadi mereka masing-masing gitu. Oke. Nah, Jadi tunggu, Imel. Perasaan Imel sebagai waktu itu sebagai guru atau sekarang mantan guru ketika melihat anak-anak ini dibully itu gimana? Ada pengen ngelaporkan nggak atau gimana? yang ngebully sih kadang nggak anak-anak ya bang ngebully. Orang Cuma dewasa kadang juga ya? Orang tua kayak yang gimana ya? Dia anaknya cacat segala macam begini Ya, begitu. tapi itu udah kasar Allah, itu ya? langsungnya kenanya ke sini bang pribadi. Iya. Kayak gini loh, kalau mengambil sikap kayak gini, setiap orang tua kan nggak mau juga anaknya cacat. Iya, Setiap pastilah. orang tua pasti nggak mau anaknya cacat. Cuman kembali lagi, kadang setiap orang tua dikasih anak kayak gitu sepertinya kayak ujian. Kalau seandainya dia ikhlas ngerawat segala macam, alhamdulillah rezekinya Nah, mereka pasti melimpah. pasti Meyakin melimpah akan ruah. hal itu karena waktu mengajar pada umumnya anaknya kayak gitu semua. Tapi alhamdulillah ya Allah rezeki orang tuanya datang nganterin anaknya pertama sama atos atau apa lagi Mobil tuh, kayak gitu kan. Habis itu udah ganti sama Pajero lagi. Oke. Jadi karena dia ikhlas ngerawat anaknya Iya. kayak gitu, rezekinya melimpah-limpah bang gitu. Padahal gurunya aja ke sekolah naik motor ya? Gitu kan. Ada juga naik ojek. Ngambil kesimpulannya kayak gitu. Iya, kemarin juga kan saya pernah mengundang orang tua yang anaknya disabilitas ke sini dari Bukit Tinggi. Memang ekonominya bagus sekali dan orang tua itu ikhlas sekali. Bahkan mereka tidak segan-segan, tidak malu memposting kegiatan anaknya di media sosial. Nah itu sepertinya ya Mel ya, yang membuat rezeki mereka ini melimpah ruah. Iya. Ya kadang-kadang kayak orang-orang tua yang nggak punya anak yang cacat, Hmm. karena mereka nggak tahu hidup ini kan jalannya. Iya. Mungkin mereka nggak punya anak cacat, tapi mana tahu nanti punya cucu cacat. Iya. Ya kan kita nggak tahu. Dunia Jalan ini hidup ini cepat nggak tahu. berubah ya. Nanti kan kadang-kala kita ada di atas, kadang-kala kita ada juga di bawah. Oke, Mel, ini saya menarik. Banyak orang tua yang menyembunyikan anak-anaknya ini. Ini gimana ini dari pihak sekolah atau guru-guru tidak mengedukasi orang tua supaya anak-anaknya ini disekolahin saja? Iya bang, banyak juga yang kayak Banyak, gitu bang, yang masalahnya- nggak paham orang tuanya, ada yang malu, Ada yang malu, nggak ya? terima kenyataan punya anak kayak gitu, ada juga, ada malah yang ninggalin di sekolah, lama-lama telat menjemput anaknya, alasannya ini itu, Oke. banyak juga gitu. Saya punya keinginan dan punya tantangan kepada email ini. Tantangannya berat kayak. Berat ya. Mau nggak Emel suatu saat nanti mengedukasi orang tua, mendata semua orang tua di Payakumbuh yang punya anak disabilitas dan ternyata anak tersebut belum mendapatkan ilmu, belum dikasih pendidikan. Kemudian Emel mengedukasi. Kalau tantangannya itu ya bang. Ya, saya punya keinginan email seperti itu. Sanggup nggak email suatu saat nanti? Kalau untuk mengedukasi, kalau abang lihat dari basic bahasa sebelumnya, Ya, mungkin dengan saya senang hati yakin. mah mau. Ah. Kalau mengedukasi, Oke. abang pasti tahu gimana. Dan saya juga nanti mau bantu lah, misalnya Ah. kita data orang tua yang punya anak-anak disabilitas. Ternyata anak-anak ini belum mendapatkan ilmu yang layak, pendidikan yang layak. Kemudian kita kasih edukasi bahwa tolonglah kasih pengarahan anak-anak ini jangan disimpan di rumah, jangan disembunyiin. Intinya kita ngedukasi orang tua. Orang tuanya dulu agar anak-anaknya ini pengalaman. Kalau anak-anak ini semakin lama di rumah ini kan kalau sekali keluar ini kan sering bikin ulah ini ya. Bahaya juga. Bahaya kan? Berani nggak Emel nanti? Berani bang. Kalau ngedukasi orang tua, insya Allah lah berani. Mudah-mudahan Emel kita ada kerjasama juga lah dengan Iya. pihak pemerintahan kota. Jadi hanya himbauan kepada orang tua di luar sana nantinya. Kalau seandainya ada anak yang berkebutuhan khusus, nggak usah malu, nggak perlu malu. Nggak perlu malu ya. Kalau dipikir-pikir, malah sumber rezeki loh anak itu. Oke. Kalau dipikir-pikir, kalau orang tuanya ikhlas, kembali lagi. Semua kalau anak kan ikhlas. sumber rezeki, tapi gimana kita ikhlasnya kadarnya kan? Ikhlas, penting ikhlas kalau dapat anak yang berkebutuhan khusus, kalau ikhlas insya Allah. Insya Allah ya. Aduh, keren sekali ya. Oke, kita kembali ke masalah
siaga bencana. Ya, ini kamera. Iya. Oke. Aduh, perempuan Fokus. pantang lihat kamera. Fokus lihat sama juga. Oke, kita kembali masalah siaga. Ini Mel sampai kapan gabung di komunitas siaga bencana ini? Apa enggak udahlah cukup lah? Atau gitu-gitu aja? Atau punya keinginan lagi? Atau mau bentuk kelompok sendiri? Kalau untuk membentuk kelompok sendiri kayaknya enggak deh Bang. Enggak ya? Saya udah membaur sih sama mereka itu. Cie. Soalnya yang ini udah kayak adik sendiri, kayak bapak sendiri, Iya. kayak abang sendiri, Sudah udah membaur. kayak kakak sendiri, udah kayak Iya. gitu, udah Nanti kayak Iqbal saudara jadiin aja. pengurus ya. Jadiin ketua. Kayak ketua, jangan lagi Bang. Nanti murka yang di luar sana kan pas nonton. Oke, email ini karena terbatasnya waktu. Saya pengen email menyampaikan harapan email yang pertama dulu kepada teman-teman di KSB, di kelompok siaga bencana ini. Ada nggak yang ingin email sampaikan? Itu dulu yang pertama. Silahkan email itu kamera. Kalau untuk harapan untuk teman-teman kelompok siaga bencana, kalau kita emang niat membentuk suatu kelompok itu kan, kembali ke nawaitu kita masing-masing. Jangan karena ada embel-embelnya, karena sesuatu ini itu, jangan. Mending hal lain aja lah dilakuin, nggak Hal usah lain ya. cari-cari muka, cari perhatian tuh nggak usah. Gak usah ya? Kejam Nggak sekali usah. Anda ya? Emang nggak usah, nggak perlu. Oke. Ya udah, mending kalau ada nilai sosial di dirinya, ada apa? Ya nawaitu tadi, kalau dia mau, ya udah monggo gabung. Nggak masalah. Tidak masalah ya? Sekalian kita ngerangkul Oh ya, itu yang ingin masyarakat. saya tanyakan tadi. Semua orang bisa nggak gabung? Bisa, semuanya bisa ikut gabung di Oke. KSB. Kalau kita kan KSB Kota Payakumbuh. Jadi ada beberapa kelurahan yang belum kita ada yang belum dikukuhkan. Oh, Beberapa gitu. kelurahan, kalau nggak salah sekitar 12 kelurahan lagi. 12 kelurahan belum lagi. dikukuhkan di Payakumbuh ini gitu kan. Oke, itu yang KSB. Sekarang harapan email kepada anak-anak disabilitas atau kepada orang tuanya lah. Kalau untuk ke Dan orang kepada masyarakat juga yang mungkin ada yang membuli ya, anak-anak. boleh. Kalau untuk orang tua ya seperti tadi juga nggak perlu malu kalau Nggak dapat perlu anak malu ya. seperti itu gitu. Tuhan tidak pernah menciptakan produk gagal ya. Insya Allah kalau dia yakin nggak usah malu, anak disekolahkan di SLB nggak usah malu. Oke. Nanti di sana bakal dirangkul, Dirawat, dibeli, ya, dijaga, ya. diberikan skill. Nanti anaknya mau diarahkan kemana, hobinya apa, basicnya apa, nanti kita ciptakanlah anak itu kemananya gitu. Kalau untuk masyarakat sih, kalau saya pribadi stop bullying tadi yang abang bilang tuh kan, kalau nggak usah sih dibully anak Persekusi orang di ya. segala fisiknya segala macam, nggak usah dibully karena jalan hidup ini kita nggak tahu loh. Iya, mana Karena tahu. kayak kita yang normal kayak mungkin Iya. bully anak itu, nanti mereka kan punya anak juga, kita nggak tahu anak nanti kayak Iya, apa pasti, ya. lahirnya. Atau yang udah tua ngomong ini kan, kamu nggak tahu nanti kamu punya cucu atau gimana ya nantinya seperti Oke, apa. menarik Gitu sekali, aja. luar biasa pemikiran email. Untuk diri sendiri punya harapan nggak? Mungkin tahun ini pengen itu. Kalau untuk saya pribadi sih, Ya tadi kan pengen mendirikan SLB, itu yang iya, pertama. mendirikan sekolah tadi. Ya juga ada nggak satu. tambahannya? Kalau tambahannya sih, ya nggak ada sih bang. Soalnya mah hidup mah syukuri aja. Syukuri aja ya, mungkin jodoh secepatnya lah tahun ini gitu kan. Ya kalau jodoh mah, jodoh, rezeki, maut. Yang ketiga itu kan kita nggak tahu kan Iya, datangnya kita kapan nggak kan tahu bang. ya, gitu. tapi kita harus berusaha juga, Mel. Oh, iya. Kalau ya kita Mungkin harus berusaha kurang juga. usaha. Ya kurang usaha. Mungkin ya. di situ kurang. Kalau teman-teman masyarakat Kota Payakumbuh yang pengen berusaha mendekati ya Allah. email juga nggak apa-apa. Saya ikhlas kok. Lagi nggak ada apa-apa. Oke, email yang terakhir ini. Kita akan berteman lama. Mel, ada nggak pesan-pesan email untuk program saya Otaki ini, Otak Terkini Podcast Eneripu yang ternyata saya hostnya. Oke, kalau untuk Otaki harapannya sih kalau Mel bersyukur sekali bisa diundang di sini. Kenapa Iya. begitu? Jadi Mel bisa secara nggak langsung mengedukasi masyarakat juga kan Iya. tentang disabilitas itu Oke. apa, gimana. Suatu program yang positif di Otaki ini. Apalagi gitu. hostnya ganteng ya. Kalau untuk hostnya ya gimana? Hostnya sih sering uji diri sendiri. Pastilah, soalnya nggak pernah Selalu, ada yang muji. gitu kan. Nggak pernah dipuji, jadi sering muji sendiri. Tapi Iya. memang pakai prinsip abang juga kok. Capek loh muji orang mulu, Capek. mending muji diri sendiri kan Iya. bang. Muji diri sendiri itu untuk Apa? awet muda. Ngebahagiain diri kita. Ngebahagiain diri sendiri.
Nah, Imel juga ini sebenarnya awet juga ini. Beliau ini sangat menjaga makan minumnya ya. Ini sampai bawa air putih sendiri loh. Dan juga sering pola makannya juga diatur kan. Ada karbohidrat sekian ya harus sekian ditimbang. Sampai Bu Uci, Abang ingat? Iya, Bu Suci ya. Apa kalau kegiatan jangan lupa bawa air itu minum itu bawa air pas patroli segala macam emang selalu dibawa. Dibawa. Saya jadi ingat Bu Suci pimpinan kita di bawah seluruh Kota Payakumbuh yang sangat tegas, sangat berani. Tapi beliau ini berbagi peran, judes, tegas, disiplinnya hanya di kantor saja. Sementara di rumah saya sering nyusahin beliau. Nanti nggak tenang Bu Cia kerja. Oke, Imel, terima kasih sudah hadir di Otaki. Oke, terima Mohon kasih maaf juga. kalau ada salah-salah kata. Apapun yang Imel impikan, yang Imel harapkan, mudah-mudahan cepat atau lambat menjadi kenyataan. Dan saya berharap yang cepat ini adalah jodoh Imel supaya kita rame-rame nanti ke rumahnya. Amin. Tapi Bang bantu loh. Hah? Kalau di rumah ntar apa bantu? Bantulah ngangkat-ngangkat piring. Sendaknya masak-masak di belakang. Oke, beliin batik ya, seragam batik ya. Anggota-anggota alumni Panwascam 2020 kasih batik semua. Suruh ngangkat piring. Sponsor Pak Isan. Oke, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Oke, pemirsa, cukup sekian Otaki kali ini dari bincang-bincang saya barusan sama bintang tamu. Ada beberapa kesimpulan yang dapat saya ungkapkan. Ada 1239 kesimpulan, tapi hanya satu yang saya ungkapkan, yaitu mengutip dari kata-kata email. Kata-katanya cukup pedas sekali sebenarnya, tapi menarik. Apa katanya? Jangan bully orang-orang yang memang punya kebutuhan khusus ya, spesial, karena suatu saat nanti mungkin saja berbalik arah kepada kita, karena kita tidak tahu dunia ini seperti apa. Hanya itulah perbedaan manusia dan Tuhan. Kalau manusia sok tahu, kalau Tuhan maha tahu. Cukup sekian Otaki, karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan anak-anak disabilitas, agar Anda mengerti betapa pedihnya bulian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi